Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas daring mata pelajaran prakarya. Selamat datang para siswa yang luar biasa. Mari bekerja bersama, belajar keras, saling menghormati dan mendukung dalam melalui setiap tantangan. Ayo lakukan. Di kerajinan serat ini kita akan mempelajari tentang pengertian serat alam, jenis dan karakteristik, pengolahan bahan serat, dan produk serta proses produksi. Apa sih pengertian bahan serat itu? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan. Di bawah ini merupakan gambar serat alam dengan bentuk komponen yang memanjang. Jenis dan karakteristik bahan serat. Untuk jenis bahan serat, ini yang kita bahas ada dua, ada serat tumbuhan dan juga ada serat hewan. Yang pertama serat tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama dilihat dari bijinya, contohnya ada serat biji kapas dan juga ada serat biji kapuk. Yang kedua ada serat batang. Di sini ada serat batang anggrek, ada serat batang melinjo, ada serat batang mahkota dewa dan juga serat batang beringin. Yang ketiga ada serat dari daun, contohnya ada serat daun mendong, ada serat daun nanas, dan juga ada serat daun pandan berduri. Yang keempat ada serat buah, contohnya serat buah kelapa. Kemudian yang kedua dari serat hewan, yang pertama ada serat dari stapel. Stapel ini merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya ada serat bulu domba dan juga ada serat bulu alpaka. Kemudian ada serat dari filamen. Serat filamen ini merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat kepompong ulat sutra. Pengolahan bahan serat. Untuk langkah-langkah pengolahan bahan serat, ini ada 4 langkah. Yang pertama yaitu pemintalan benang. Pemintalan merupakan proses pemilihan serat menjadi benang. Yang kedua adalah penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Yang ketiga adalah pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Langkah yang keempat adalah penenunan benang menjadi kain. Setelah proses pencelupan warna kering, maka benang ditenun menjadi kain. Berikut ini adalah proses produksi kerajinan bahan serat. Ada 3, ada menenun, menjahit, dan juga mengikat. Untuk syarat-syarat perancangan benda kerajinan, ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, kegunaan, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Misalnya, mangkok digunakan untuk wadah sayur. Yang kedua ada kenyamanan, yang berarti harus memberi kenyamanan bagi pemakainya. Misalnya, cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga ada keluasan, yaitu harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Misalnya sepatu sesuai dengan bentuk kaki dan ukuran kaki. Yang keempat ada keamanan, jadi perancangan kerajinan itu tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang kelima ada keindahan, yaitu benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuk, hiasan, ornamen, dan juga bahan bakunya. Karya yang baik dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Oleh karena itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal seperti pada gambar berikut ini. Yang pertama, tentukan bahan dan jenis kerajinan. Yang kedua, penggalian ide dari berbagai sumber. Yang ketiga, buat beberapa sketsa karya. Yang keempat, tentukan sebuah karya terbaik. Yang kelima, kumpulkan bahan dan alat. Yang keenam, pembuatan karya kerajinan. Yang ketujuh, evaluasi karya. Dan yang kedelapan, revisi karya. Terima kasih anak pintar sudah mengikuti pembelajaran daring prakarya. Tetap semangat dalam mencari ilmu, jaga kesehatan, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.